Lalu di open di harga 67 juta rupiah di balai lelang. Dan di sini di open di harga 58 juta rupiah, ada di lot 13. Jadi buat teman-teman. Dan di sini di open di harga 55 juta rupiah, ada di lot 11 di balai lelang langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gua. Oke, balik lagi di channel Dauzo21 di hashtag atau di konten Dauzo Otomotif ya. Untuk hari ini kita lagi ada di open house Balai Lelang Sun, dan kita akan coba cek unit-unit apa aja yang menarik di Balai Lelang Sun untuk pada sore hari ini ya. Semoga video ini bisa menjadi manfaat dan informatif untuk teman-teman semua. Oke, saksikan terus video gue sampai habis ya guys. Oke guys, kita mulai dari unit ini ya. Ini adalah Toyota Avanza Veloz Automatic Transmission yang pasti 1500, dan di sini tahun 2013, odometernya ada di 136 ribuan ya. Dan nota pajaknya nggak ada, dan di open di Balai Lelang Sun di 84 juta rupiah. Nah, ini kita cek nih, katanya terbilang cukup. Cuman kita lihat dari eksterior, nah ini emblemnya sudah nggak ada ya. Emblemnya sudah nggak ada, headlampnya masih oke, termasuk stop lampnya, dan ada baret-baret kasar dan halus nih. Lalu di bagian bumper sebelah bawah kanan ini ada beberapa baret halus, dan di samping sisi kanannya sih agak normal ya. Nah, ini di posisi bagian dari depan sebelah kirinya, di sebelah bumpernya ke arah fender ini tidak presisi, dan juga sudah ada kait kawat ya di sini. Karena ini indikasi bekas nabrak, jadi sudah ada baretan kasar di bagian bumper sebelah kiri ya. Lalu velgnya ini masih OEM dari Toyota, dan bannya yang di depan dua-duanya ini masih kondisi sekitar 70% ya, kurang lebih, bahkan 75%. Beda dengan yang belakang kurang lebih sekitar 55-60%. Dan baret-baret halus pemakaian dan juga baret-baret kasar nih ya, tapi belum ada yang terlalu parah. Coba kita cek di belakangnya. Nah, ini di bagian belakangnya guys, Veloz ya, sudah ada defogger di bagian kaca belakang. Stop lampnya masih oke, dan belum ada yang penyok di bagian belakang. Hanya beberapa baretan-baretan kasar ya, termasuk di bumper bawah sebelah kiri. Dan ada baretan kasar dan masih presisi di bumper sebelah kiri nih di belakang. Dan ada penyok ya sedikit di bagian bagasi pintunya nih. Ini ada sedikit, harus di repair. Oke, stop lamp masih oke, seperti inilah begitu belakangnya ya. Dan di sini ada dua titik sensor mundur di bagian belakang. Kita coba intip bagian interior nih. Oke guys, ini bagian interiornya masih terbilang cukup ya. Joknya trim bawaan dari pabrikan. Head unitnya masih single din seperti itu. Kondisinya agak-agak kotor bagian door trimnya, dan juga sudah beberapa kusam ya di bagian armrest door trimnya. Automatic transmission seperti ini. Lalu di dashboard masih terbilang cukup, dan di bagian setirnya sedikit kusam, dan emboss dari Toyotanya sudah mengkelupas-kelupas ya. Oke, kondisi di bagian interior ini terbilang masih C ya. Oke guys, seperti inilah, ini adalah Toyota Avanza Veloz ya, yang pasti 1500 cc, automatic transmission tahun 2013, odometernya di 136 ribuan. Dan di sini nota pajaknya yang nggak ada ya, di open di Balai Lelang Sun di harga 84 juta rupiah. Terlihat tadi di eksteriornya ini kondisinya C, interiornya C, dan mesinnya juga di arah C ya. Dan di sini ada di lot 6 di Balai Lelang Sun, jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja hubungi Balai Lelang Sun ya. Kita langsung cek ke lot berikutnya. Oke guys, ini yang nyari mobil old school atau mobil tua ya, ini ada Kijang KF atau Kijang baru pada masanya. Ini masih bensin dan manual transmission yang tipe long, dia di tahun 2004 ya pembuatannya, dan odometernya sudah di 386 ribuan. Pajaknya mati di Oktober 2020 nanti nih. Dan di sini di open di Balai Lelang Sun di harga 40 juta rupiah. Kita langsung cek, karena di sini dibilangi di serba cukup ya. Melihat di headlampnya sudah menguning dan mengusam ya, termasuk di bagian grill, tapi partnya masih banyak, jadi kita masih bisa menggantinya atau bisa merepairnya. Lalu di bagian bumper sebelah kanannya dari depan masih terbilang cukup oke, masih harus sedikit dipresisi karena ada beberapa baretan kasar. Lalu di sini kondisi bannya terbilang sudah sekitar 50% kurang lebih ya, dan keseluruhannya. Dan ini catnya kalau di eksterior nih masih terbilang C dan agak mengusam ya. Menariknya dia catnya warna silver, jadi masih terbilang kondisi agak shiny. Bagian sebelah kiri ya dari depan kondisinya terbilang agak kusam aja ya. Nah, ini terbilang kusam aja, dan kondisinya ada beberapa cat-cat yang
yang pecah di bagian bumper sebelah kiri depan. Lalu ada baretan yang cukup agak dalam nih di bagian fendernya ke arah pintunya depan. Lalu di bagian kacanya sudah ada baretan dari wiper nih, jadi harus dipoles ulang nih, jadi biar hilang ya. Sudah ada roof railnya di atasnya, kita coba cek di bagian belakangnya nih. Guys, ini bagian belakangnya sudah ada spoiler dan di sini stop lampnya dikasih stiker smoke ya. Ya terlihat cocok sih kalau menurut gua. Dan di sini kondisi catnya sudah mengeduf nih, sudah ada N-barnya di belakangnya, mufflernya juga diganti dengan yang imitasi. Lalu ini di bagian sebelah kiri dari belakang kondisi catnya agak terlihat belang nih, mulai dari belakang sampai pintu tengah, dan di bagian pintu depan sebelah kiri dan fender ini terlihat belang ya. Yang sini dicat ulangnya lebih baru yang bagian belakangnya. Kita coba cek di bagian sebelah kanan. Oke guys, ini di bagian sebelah kanan dari belakang kondisinya terbilang cukup normal, hanya sedikit kurang presisi di bagian bumper belakangnya, wajar ya, mobil tua tahun 2000-an. Dan di sini kondisinya masih terbilang ya secara kedih sih kalau menurut gue ya. Nah, kita coba cek intip bagian interiornya nih. Oke, ini guys bagian dari interiornya, joknya sudah dilapisi kulit warna coklat, door trimnya masih warna grey ya. Terus belum power window, masih ankle atau power by hand. Lalu dashboardnya ya terbilang masih cukup ya karena ini sudah mobil tua. Lalu di bagian setirnya agak sedikit kusam, emblem Toyotanya juga sudah mengelupas. Head unitnya sudah double din. Oke, manual transmission, kondisi plafonnya terbilang masih cukup dan ini terbilang masih cukup di bagian interior. Oke guys, ini adalah Toyota Kijang KF yang tipe long ya, manual transmission tahun 2004. Odometernya ada di 386 ribuan, pajaknya mati di Oktober 2020. Terbilang eksteriornya C arah ke D, interiornya C, mesinnya C arah ke D. Dan di sini di open di balai langsung di harga 40 juta rupiah, ada di lot 9 ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di balai langsung di lot 9 nih untuk Kijang KF yang tipe long ya. Oke, next nih, ini adalah Toyota Calya G manual transmission nih tahun 2006, dan di sini odometernya ada di 71 ribuan, hanya saja STNK atau nota pajaknya nggak ada, jadi teman-teman masih bisa cek di online ya. Dan di sini di open di balai langsung di harga 67 juta rupiah. Nah, nanti kita cek katanya di sini kondisinya masih B arah ke C. Cuman kita cek bagian di eksterior nih cuman kusam aja, sudah ada bulbarnya ya di bagian depannya, jadi dipasang model TRD. Lalu untuk di headlampnya ini kondisinya masih terbilang cukup baik, dan di sini diberi ornamen chrome ya di bagian headlampnya. Lalu di bagian bumpernya ini yang sebelah kanan kurang sedikit presisi, jadi harus dicek lagi. Kita coba cek di bagian sebelah kirinya dari depan. Oke guys, ini di bagian sebelah kiri dari depan kondisi bumpernya masih presisi, masih oke dan tampak normal ya. Ini hanya kusam aja kotor dan butuh dipoles nih. Jadi biar terlihat lebih oke lagi kondisinya. Velgnya masih OEM dari Toyotanya, dan bannya di sini di depan nih kondisinya sih 60% kurang ya. Tapi kalau di belakang nih masih sekitar 70 atau 65%. Nah, ini kondisi ban depannya sudah kurang baik nih. Oke guys, ini di bagian belakang dari si unit Calyanya kondisinya masih terbilang cukup normal. Ada 2 sensor mundur di bagian belakang ya. Juga diberi tambahan aksesoris ornamen warna chrome seperti ini di bagian stop lampnya dan juga di bagian pintu bagasinya. Lalu ada baret-baret kasar dan juga sedikit baret-baret halus ya di bagian bumpernya, dan diberi N-bar seperti ini warna chrome. Dan ada juga nih sebelah kanannya dari belakang kita cek. Nah, ini ada baretan kasar dan juga sedikit harus di repair dan di repaint ya untuk di bumper belakang karena ini bekas nabrak, dan kondisinya pun masih cukup normal kalau gue bilang, jadi masih oke lah. Tapi di bagian fender bawahnya ini, nah ini ada yang penyok nih ya, jadi ini butuh di repair. Kita intip bagian dalamnya. Oke guys, ini bagian dalamnya dari Calya manual transmission, sudah ditrim dengan warna merah dan hitam seperti itu, kondisi masih terbilang cukup baik. Nah, setirnya pun juga diberi pelapis ya, kalp warna hitam dan merah seperti itu, kondisi dashboardnya masih oke, cukup. Dan head unitnya masih bawaan dari pabrikannya atau dari Toyotanya ya, jadi kondisinya masih terbilang B. Oke guys, ini adalah unit Toyota Calya G manual transmission tahun 2016. Odometernya di 71 ribuan, dan di sini eksteriornya masih terbilang C ya, interiornya masih terbilang baik dan mesinnya masih terbilang C. Warnanya merah, hanya kusam aja, dan di sini nota pajaknya nggak ada ya, jadi teman-teman masih bisa cek di online. Lalu di open di harga 67 juta rupiah di balai langsung, ada di lot 17. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek atau hubungi balai langsung ya.
Oke, next guys, ini ada unit yang dicari juga sama beberapa orang ya. Ada yang menanyakan, ini adalah Suzuki EPV SDX Automatic Transmission tahun 2012 nih, warnanya hitam seperti ini ya. Katanya sih kondisinya masih terbilang C. Lalu di sini odometernya sudah di 257 ribuan, pajaknya mati di Februari 2020 kemarin ya. Open bidnya 63 juta rupiah. Coba kita cek. Kalau dari bagian hoodnya ini sudah ada beberapa cat yang harus di repaint atau di repair ya, sudah rusak. Lalu di bagian headlampnya masih terbilang cukup di bagian kiri dan kanan. Catnya ini sudah mengusam. Di bagian lips, bagian bempernya ini juga sudah beberapa baret dan sudah tidak presisi ya di bagian bempernya. Kalau di belakangnya masih terbilang cukup normal, dari depan ke belakang masih terbilang cukup normal. Lalu kondisi velgnya masih OEM dari Suzuki-nya dan bannya kondisinya sekitar 55-60% ya keseluruhannya nih. Kita cek di bagian sebelah kirinya dulu. Oke, ini di bagian sebelah kiri dan bempernya ini ada baretan kasar dan harus di repaint sesegera juga nih kalau emang misalnya mau tampak lebih baik lagi. Lalu kondisi di bagian depan ke belakang ini juga masih terbilang normal. Coba kita cek di bagian belakangnya nih. Oke guys, ini di bagian belakangnya dari EPV terbilang masih cukup normal ya. Hanya beberapa emblem dari luxury-nya nih sudah hilang semua. Lalu di sini stop lampnya masih terbilang oke. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang dan di sini ada beberapa baretan kasar ya di bagian body kitnya atau di bagian bumper bawah nih, dan juga di bagian bumper atas. Nah, ini butuh di repair atau di repaint juga nih. Coba kita intip bagian interiornya. Oke guys, ini adalah bagian interior dari EPV, masih terbilang cukup baik. Joknya ini adalah trim dari bawaan pabrikan dan kondisinya agak sedikit kusam ya. Door trimnya pun juga sama. Lalu di bagian dashboardnya masih terbilang cukup oke nih, masih oke banget. Head unitnya masih bawaan dari pabrikannya, kondisinya masih terbilang cukup kalau gue bilang. Oke guys, ini dia, ini adalah Suzuki EPV SDX ya, Automatic Transmission tahun 2012, dan di sini odometernya ada di 257 ribuan, pajaknya mati di Februari 2020 kemarin. Kondisinya eksteriornya masih terbilang C arah ke D, interiornya masih terbilang C dan mesinnya C arah ke D ya. Dan di open di balai langsung ini harga 63 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik, dia ada di lot 15 di balai langsung. Oke, kita langsung ke lot berikutnya. Oke guys, ini adalah Suzuki Swift 1500 cc yang tipe ST Automatic Transmission, dan di sini tahun 2008, odometernya di 98 ribuan, pajaknya mati di Februari 2020 dan di open di harga 55 juta rupiah. Nah, ini coba kita cek, katanya nih kondisinya masih serba C. Kalau kita lihat nih masalah dari catnya, ini ada beberapa yang sudah luka ya. Nah, ini pernah ada aksesoris mungkin dan di sini jadi bolong dan lecet. Lalu di bagian bumper bawah ini juga sudah ada beberapa yang pecah-pecah catnya nih, bagian lip. Lalu di bumper bagian sebelah kiri depan ini sudah tidak presisi lagi dan ini harus dicat dan sudah tercat ulang nih keseluruhan bodinya ya. Dan kondisi velgnya ini sudah bukan bawaan dari Suzuki Swift-nya, dan ini adalah imitasi ring 17 dibalut dengan ban 205/45 ya. Dan kondisinya nih keseluruhan bannya kurang lebih sekitar 50%-an lah semuanya. Nah, kita coba cek di bagian sebelah kanannya. Oke, di bagian sebelah kanan terbilang masih cukup normal, hanya beberapa butuh dipoles lagi ya, masih cukup presisi. Dan di sini kondisinya masih terbilang cukup normal nih. Coba kita intip di belakangnya nih. Oke guys, ini adalah bagian belakang dari Suzuki Swift. Kondisinya masih terbilang cukup normal. Sudah di fogger di bagian kaca belakang, pastinya stop lampnya masih terbilang cukup oke. Masih presisi ya di bagian keseluruhan dari bumper dan fendernya. Dan coba kita intip nih di bagian interiornya nih. Oke guys, ini bagian interior dari Suzuki Swift. Joknya sudah ditrim dengan warna putih dan hitam. Di sini kondisinya masih cukup baik. Lalu di bagian dashboardnya masih terbilang oke, belum ada kusam di bagian setir. Head unit masih bawaan dari Suzuki yang lama ya. Kondisinya tuasnya pun juga automatic transmission nih, masih cukup oke. Dashboardnya juga masih terlihat cukup baik. Oke guys, seperti inilah, ini adalah Suzuki Swift Special Edition ya, ST Automatic Transmission tahun 2008. Dan di sini odometernya ada di 98 ribuan, pajaknya mati di bulan Februari 2020, dan atas nama PT semua dokumennya lengkap termasuk SPH-nya ya. Kondisinya ini di sini eksterior masih terbilang C arah ke D, interiornya masih cukup, mesinnya terbilang masih cukup lah kurang lebih. Dan di sini di open di harga 55 juta rupiah, ada di lot 11 di Balai Langsung. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung cek di Balai Langsung, dia ada di lot 11.
Oke, next guys, ini ada unit Grand Livina, kita cek ya. Ini adalah Nissan Grand Livina XV Automatic Transmission tahun 2011. Odometer di 76 ribuan, pajaknya mati di Februari 2020 dan di open di harga 58 juta rupiah dan kondisinya katanya masih di serba C. Kita cek. Nah, di sini kondisinya kusam ya. Jadi banyak debunya, tapi kalau masalah eksterior nih catnya kayaknya butuh dicuci lagi dan dipoles nih, jadi agak lebih oke ya. Headlampnya ini sedikit terlihat kusam, jadi butuh di amplas dan dipoles lagi biar lebih oke lagi. Lalu di bagian sebelah kanannya ini masih terbilang cukup normal. Kondisi velgnya ini masih OEM dari bawaan Nissan dan kondisi bannya masih sekitar ya 60% kurang lebih ya keseluruhannya. Oke, ini di bagian sebelah kiri dari depan si Nissannya kondisinya masih terbilang cukup normal. Masih presisi, belum ada yang renggang di bagian fender ataupun bumper. Lalu coba kita cek di bagian belakang. Oke guys, ini adalah bagian belakang dari Grand Livina XV. Kondisinya masih terlihat cukup normal. Sudah ada defogger di bagian kaca belakang, pastinya 2 titik sensor mundur, dan di sini sudah ada penyok ya di bagian bumper, butuh di repair dan di repaint. Jadi penyoknya di bagian bawah dan pecah catnya di bagian atas bumpernya, tapi kondisi dari si bumpernya ini masih terbilang cukup presisi ya. Stop lampnya masih oke dua-duanya. Kita cek di bagian sebelah kanannya. Nah, di bagian sebelah kanannya juga bumpernya masih cukup presisi. Ini hanya kusam doang ya di bagian eksteriornya. Kita coba intip bagian interiornya. Oke guys, ini adalah bagian interior dari si Nissan Grand Livina XV-nya. Kondisi head unitnya masih bawaan dari pabrikan, ya sedikit kusam di bagian setir dan juga dashboard ya, termasuk di door trim. Joknya trim bawaan pabrik dan kondisinya masih terbilang cukup sih. Interiornya juga masih terbilang cukup lah kalau gue bilang ya. Oke guys, ini adalah Nissan Grand Livina XV Automatic Transmission tahun 2011. Odometernya di 76 ribuan, pajaknya mati di Februari 2020. Terlihat di eksteriornya nih masih terbilang cukup, interiornya pun juga masih terbilang cukup. Mesinnya C arah ke D ya. Dan di sini di open di harga 58 juta rupiah, ada di lot 13. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja hubungi Balai Lelang Sun. Oke, lanjut guys, ini adalah Daihatsu Xenia manual transmission 1300 cc, ini yang tahun 2014, dan di sini odometernya ada di 137 ribuan, pajaknya mati di April 2020. Sepertinya katanya masih di grade C. Open bidnya di 85 juta rupiah. Coba kita cek dari eksteriornya aja, catnya sudah cukup mengusam ya. Di bagian sebelah kiri bumpernya ini sudah banyak baretan dan pecahan dari catnya. Lalu terlihat nih di kondisi bagian bawahnya, kaki-kakinya velgnya sudah ganti. Ini velgnya dengan ring 18 dengan balutan bannya 215/40 ya. Tapi kalau gue bilang sih kurang proper karena ET-nya nih kurang masuk dan kurang rendah sih kalau gue bilang. Tapi kondisinya nih belum ceper ya. Jadi masih terbilang cukup dan arah ke D sih karena ini bukan aslinya lagi. Lalu dari bagian depan di sebelah kirinya ini masih terbilang cukup normal. Oke, ini bagian sebelah kanan dari depan terbilang masih cukup normal dan headlampnya masih terbilang cukup oke ya. Kita coba langsung cek aja nih karena normal di bagian depannya, kita langsung ke belakang. Oke guys, ini adalah bagian belakang dari Daihatsu Xenia yang R ya, dan kondisinya agak kusam aja sih, butuh dicuci dan banyak baretan-baretan yang memang cukup dalam, jadi butuh di repair. Lalu di bagian pintu bagasinya nih sudah beberapa tidak rata ya, jadi ada mungkin bekas penyok-penyok dan di repair. Ini di bagian sebelah kiri terbilang masih cukup normal, bumpernya dan fender belakang masih presisi, hanya beberapa baret-baret kasar ya. Ada 2 titik sensor mundur di bagian belakang dan juga stop lampnya masih terbilang cukup oke. Coba kita intip bagian interiornya. Oke guys, ini adalah interiornya dari Daihatsu Xenia R. Kondisinya masih terbilang cukup oke ya. Joknya trim bawaan pabrik, terlihat warnanya agak sedikit beige seperti ini dan masih kondisi oke. Door trimnya masih oke dan dashboardnya pun juga terlihat masih cukup baik ya. Sudah double din di head unitnya, jadi kondisinya masih terbilang cukup baik sih kalau gue bilang untuk di interiornya. Oke guys, jadi inilah Daihatsu Xenia R 1300 cc. Ini manual transmission tahun 2014, odometernya di 137 ribuan, pajaknya mati di April 2020 kemarin. Eksteriornya masih terbilang cukup arah ke D dan interiornya masih terbilang cukup baik. Mesinnya masih terbilang cukup. Open bidnya di 85 juta rupiah, ada di lot 30 di Balai Lelang Sun. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja hubungi Balai Lelang Sun ya untuk Daihatsu Xenia R ini.
Oke guys, lanjut ini ada mobil keluarga ya. Ini adalah Nissan Evalia yang XV. Ini 1500 cc manual transmission tahun 2012 dan di sini odometernya ada di 67 ribuan, pajaknya mati di bulan Mei 2019, salah satu PR-nya ya. Dan di open di balai langsung ini dengan harga 54 juta rupiah ya. Dan kondisinya katanya masih serba cukup. Kita coba cek. Oke, kalau dari bagian eksterior gua sudah langsung lihat di bagian atasnya ini sudah memudar ya. Jadi kondisinya sudah sedikit mengarat, harus di repaint sih kalau gue bilang nih. Lalu di bagian belakang bannya sudah bocor, jadi ini harus ditambal. Ini kondisi velgnya masih bawaan dari Evalianya dan semuanya kondisi bannya kalau dilihat ini sekitar 65% ya kurang lebih. Lalu di bagian headlampnya ini masih terbilang cukup baik. Hoodnya aja nih atau kap mesinnya ini masih terbilang kotor ya. Oke guys, ini di bagian sebelah kiri dari depan dari Evalia masih terbilang cukup normal. Ini butuh dibersihkan juga dan dipoles ya biar agak lebih oke lagi. Kita langsung coba intip di belakangnya nih. Oke guys, ini bagian belakang dari Nissan Evalia XV masih terbilang oke. Stop lampnya masih cukup baik dua-duanya. 2 titik sensor parkir di bagian belakang dan kondisinya bumper dan fendernya masih presisi ya. Nah, di bagian kanan dari belakang kondisinya masih terbilang cukup normal dan masih cukup baik nih. Dan ini kondisi ban yang bocor ya. Kita langsung intip nih bagian interiornya seperti apa. Oke guys, ini adalah bagian interior dari Nissan Evalia manual transmission. Head unitnya single din masih seperti itu ya. Lalu di sini belum ada kusam di bagian dashboard, masih terbilang cukup. Joknya masih trim bawaan pabrik, warnanya agak sedikit dongker ya. Lalu door trimnya masih terbilang oke. Masih bersih juga di bagian plafonnya. Jadi ini masih terbilang cukup baik sih kalau gue bilang interiornya ya. Oke guys, ini adalah Nissan Evalia XV tahun 2012 dan di sini odometernya di 67 ribuan, pajaknya mati di bulan Mei 2019. Ini PR ya. Terlihat di eksterior ini masih terbilang cukup ya kalau gue bilang, dan interiornya ini masih cukup baik, mesinnya masih terbilang cukup, hanya saja akinya aja yang soak ya. Di open di harga 54 juta rupiah, ada di lot 16 di Balai Langsung. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja hubungi Balai Langsung untuk Nissan Evalia XV ini ya. Oke guys, lanjut ini ada mobil keluarga juga, kita langsung cek. Ini adalah Kijang Innova yang tipe V Extra nih, automatic transmission. Dan ini tahun 2008, odometernya sudah di 208 ribuan, pajaknya mati di bulan Juni 2020, berarti baru ya. Dan di sini open di harga 75 juta rupiah. Kita cek nih, katanya masih serba cukup. Kalau dilihat dari eksteriornya, catnya nih sudah sedikit mengusam. Headlampnya keduanya nih sudah terbilang harus dipoles ya. Dan fog lampnya nih masih terbilang cukup, tapi harus juga dipoles. Kondisi dari sebelah kiri depannya nih masih terbilang cukup normal. Hanya catnya saja yang sudah mengusam. Velgnya masih OEM dari Toyotanya dan kondisi bannya masih 70% ya kalau di keseluruhan. Kita cek di bagian sebelah kiri bumpernya nih sudah ada beberapa yang harus di repaint nih, ada baretan kasar juga. Oke, ini di bagian sebelah kanan dari si Kijang Innova-nya masih terbilang cukup oke, hanya sedikit baretan-baretan kasar ya yang sudah ada di sini, dan ini harus di repair nih, dan kondisinya sudah sedikit mengusam juga nih. Nah ini nih guys, ini bagian belakang dari si Kijang Innova-nya, ada defogger sudah di bagian belakangnya. Stop lampnya masih terbilang cukup oke, dan kondisi bagian belakang sebelah kanannya masih terbilang cukup presisi. Ada 2 titik sensor mundur di bagian belakang. Kita coba cek di bagian kirinya. Bagian sebelah kirinya masih terbilang cukup, hanya beberapa catnya nih yang sudah banyak bercak ya. Di sini ada bercak dari tumpahan bensin, dan di sini sudah agak ngedoff warnanya ya. Cuman ini masih minor. Coba kita intip bagian dalamnya. Oke guys, ini bagian interiornya. Ini Kijang Innova yang V ya. Jadi ada ornamen wood panelnya di bagian konsolnya, dan di bagian door trimnya juga di armrestnya sudah double din head unitnya ya. Dan di sini sudah electrical di bagian konsol tengahnya, automatic transmission, dan kondisinya nih masih terbilang cukup. Joknya ini masih kulit dan terbilang masih cukup nih, hanya sedikit kusam nih. Bagian dashboardnya masih cukup oke, dan di sini setirnya masih terbilang cukup ya, dan dilapisi lagi dengan kalep. Oke, ini masih terbilang cukup sih kalau gue bilang untuk interiornya. Oke guys, ini dia, ini adalah Toyota Kijang Innova yang tipe V ya, extra automatic transmission 2000 cc tahun 2008 nih. Odometernya sudah di 208 ribuan, pajaknya mati di bulan kemarin nih, Juni 2020. Eksteriornya masih terbilang C arah gede, interiornya masih cukup, mesinnya bilang C arah gede ya. Dan di open di Balai Langsung di
di harga 75 juta rupiah, dan ini ada di lot 7 dari Balai Lelangsun. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung cek di lot ke-7 ya di Balai Lelangsun ini. Oke guys, that's it for today. Sekian aja informasi tentang video dari open house di Balai Lelangsun. Semoga banyak unit-unit yang memang menjadi pilihan untuk teman-teman semua ya. Oke, jangan lupa dicek di deskripsi, ada informasi media sosial dari Balai Lelangsun, dan juga di sini ada alamatnya dari Balai Lelangsun. Buat teman-teman langsung cek aja di deskripsi ya. Oke, sekian aja. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.